Setelah mangkrak 10 tahun, gedung Rumah Sakit Siloam yang berlokasi di Jalan Pahlawan, Kota Sorong akan dibangun kembali. Hal ini terungkap setelah Presiden Direktur Siloam International Hospital Pak David Utama bersama Gubernur Papua Barat Daya Pak Elisa Kambu meninjau lokasi. Goyang bos. Goyang. Maksudnya itu kan saya sudah 16 tahun di sini. 16 tahun Pak. Iya. Jaga terus. Aktif di sini sampai sekarang. Wah. Ini nanti waktu Siloam terus jaga ya. Iya dong ya. Sudah diminta. Siloam ikut ya. Siap. Penguasa lokal. Iya. Wajura. Siap. Tapi kelihatannya sih harus dibongkar. Tidak layak. Berasa Ya. getar ya. Iya. Iya, nanti mesti dikonfirmasi ya. Oke. Baik Pak. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada Pak Oto, saya ditemani gitu ya. Jadi sama dokter. Kita sudah membahas ini kan cukup lama. Tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Gubernur dan Pak Sekda, Pak Kedepannya kalau kita melihat pelayanan tadi kan bahwa pelayanan dasar harus ada ya Pak Dokter. Siloam itu mempunyai standar dalam pembangunan rumah sakit. Di Siloam itu kita memiliki 3 jenis rumah sakit. Kalau mau dengan subnya ada 4. Premium spesialis yang memfokuskan kepada 1 atau 2 center of excellence. Kemudian premium generalis yang memfokuskan kepada 4 sampai 6 center of excellence. Kemudian value seeker yang namanya affordable healthcare, sama community generalis yang namanya BPJS. Jadi nanti setelah perizinan dan semua persyaratan kita penuhi, saya akan kembali ke kantor pusat untuk mendapatkan nomor 1 approval. Nomor 2 kita tentukan dengan keberadaan di Sorong ini, termasuk tenaga medis yang tersedia, spesialis yang tersedia, yang bisa kita kirim juga dari Jakarta. Itu yang paling cocok untuk di Sorong ini tipe yang mana. Jadi artinya kita sangat berkomitmen, tentunya dengan dukungan dari pemerintah provinsi dan kota Sorong untuk benar-benar memberikan akses dan pelayanan kesehatan yang mempunyai standar setara internasional, kira-kira seperti itu. Tapi bentuknya akan kami diskusikan lebih lanjut, khususnya berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan, karena yang paling mengerti lokal, kebutuhan lokal ini adalah setempat. Kami pokoknya pasti mau memberikan yang terbaik, kira-kira begitu. Jadi targetnya kapan Pak bisa berdiri? Ini tadi kalau Pak Gubernur sih harapannya kalau perizinan semua bisa selesai tahun ini, ya kita bisa mulai konstruksi tahun ini juga gitu ya. Kira-kira gitu ya? Harus komitmen menyelesaikan semuanya. Jadi birokrasi bukan menjadi hambatan dalam proses ini. Pak Kepala Dinas, Pak Gubernur, Wali Kota sendiri welcome, dia sangat respons sekali. Artinya penerima manfaat ini Wali Kota, Bapak Gubernur kami kawal saja. Kita harap sebagai pintu gerbang tanah Papua, kita menerima sebuah kehadiran rumah sakit internasional, bukan nasional, internasional. Mulai kita ini pintu masuk ya wisatawan. Tapi beliau punya komitmen, bukan hanya bangun untuk kepentingan internasional, tapi orang asli Papua juga akan. Mereka ini terkenal. Kalau ada satu tempat mereka pasti rekrut tenaga kerja lokal. Nah, saya banyak lihat orang Papua. Kita punya di grupnya Siloam itu kan punya rumah sakit pendidikan dan punya universitas. Perawat. Jadi perawat.
1 tahun kita mencetak perawat 600 sampai 700. Dan semua perawat yang kita luluskan itu perawat lokal dan diberi beasiswa. Jadi ada kontrak kembali kerja mereka. Jadi kalau memang nanti dari siswa-siswa terbaik di Papua Barat Daya ini, kami juga mau merekrut untuk bisa disekolahkan keperawatan sehingga bisa kembali untuk ini gimana tinjau ulang karena kan hari ini makanya tim hari ini melakukan pekerjaan lapangan nanti akan dilihat bahwa apakah konstruksi tersebut masih layak karena nomor 1 safety harus kita utamakan. Jadi kalau memang harus ada penguatan atau perombakan ya harus kita laksanakan.